Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Mbak Nafis ya? Iya. Silakan duduk. Oke, duduknya sudah nyaman? Sudah. Sudah ya. Baik, ini tadi dari mana? Tadi barusan saya habis makan. Oh, habis makan. Habis sarapan dulu ya? Iya. Sampai sini. Ini benar dengan Mbak Nafis? Iya benar. Benar ya, yang kemarin menghubungi Ibu lewat chat itu ya untuk melakukan agenda konseling untuk hari ini ya? Iya benar. Oke, baik. Ini tadi sebelum sarapan ada kegiatan apa? Sebelum sarapan saya tadi dari rumah itu karena nggak sempat sarapan di rumah jadi sarapan di kampus. Oh, gitu. Siap-siap ini ya mau kuliah, tapi harus diisi dulu biar nggak kosong perut. Iya. Oke, emang terbiasa sarapan sebelum ke kampus? Kebetulan karena kemarin malam cuma makan mie jadinya paginya lapar. Biasanya nggak pernah sarapan sih. Oh, gitu. Oke. Terus sebelum kesini nanti ini apa ada kegiatan lagi kelas atau? 1 jam lagi ada kelas. Oh, ada kelas. Baik. Kelas apa? Mata kuliah apa? Mata kuliah pendidikan anak usia dini. Oh, pendidikan anak usia dini. Iya. Berarti seru ya kayak ini cosplay jadi adik PAUD. Iya. Sama latihan gimana ngajar anak PAUD gitu. Oke, baik. Sesuai dengan kesepakatan kita di chat ya kemarin Mbak Nafis menghubungi Ibu bahwa hari ini kita akan melakukan konseling. Jadi di sini nanti Ibu berperan sebagai konselor yang nantinya memfasilitasi Mbak Nafis untuk membantu menyelesaikan permasalahan Mbak Nafis. Kemudian Mbak Nafis sebagai konsuli bisa secara terbuka dan sukarela saja untuk menceritakan permasalahannya, dan untuk hal pribadi juga tidak masalah, tidak perlu sungkan karena kerahasiaannya akan terjamin nantinya. Kemudian untuk konseling hari ini kita batasi waktunya karena ada Ibu juga ada kegiatan, Mbak Nafis juga ada kelas ya. Kita batasi selama 30 menit. Apakah cukup? Cukup insya Allah. Cukup ya, insya Allah. Oke, baik. Karena nantinya sesi konseling ini akan berjalan selama 30 menit ke depan. Baik, dari Mbak Nafis bisa diceritakan untuk permasalahan dan hal-hal yang mengganjal aktivitas Mbak Nafis selama ini. Baik Bu, jadi saya ini kan ikut banyak kegiatan yang Bu ya, mulai dari saya bina pramuka, terus saya ikut himpunan mahasiswa, ikut departemen, terus juga kuliah ini. Jadi kan kegiatannya kan padat banget ya Bu ya. Nah, sedangkan tugas kuliah itu banyak sekali, sama semester ini kan ada itu seminar usulan skripsi buat proposal skripsi. Nah itu jadinya kan beban tugasnya kan banyak daripada kayak semester sebelumnya. Nah sehingga pada semester ini tuh saya merasa kalau saya tuh lebih sering untuk menunda-nunda tugas gitu, sehingga tugas itu banyak yang terlambat gitu. Terus saya juga keteteran mengerjain tugas gitu. Padahal malah nggak ada waktu gitu buat ngerjain tugas, karena juga ada waktu ngerjain tugas tapi sayangnya kayak capek gitu mau ngerjain tugas, jadinya nanti dulu deh gitu. Itu sih. Oke, sering menunda-nunda tugas karena tugasnya ini banyak. Terus juga Mbak Nafis ini anaknya aktif ikut organisasi gitu ya. Ada tadi apa, bina pramuka sama ikut himpunan jurusan gitu. Baik, untuk menunda-nunda tugas ini apakah sering dilakukan sama Mbak Nafis? Sering sekali saya menunda tugas, kayaknya emang dari dulu sering kali menunda tugas. Tiap kali ada tugas dari berapa mata kuliah yang sering ditunda gitu? Kayaknya hampir semua mata kuliah. Biasanya kalau nunggu tugasnya mepet deadline untuk mood mengerjakan gitu, kayak amin berapa jam gitu. Kadang deadline-nya jam 12, jam 9 saya baru gerak buat ngerjain gitu. Oke. Ngerjakannya sering mepet-mepet deadline gitu ya. Kalau di weekend kadang free, kadang juga ada kegiatan.
kadang free-nya itu juga ngerjain, tapi yang ngerjain yang kan deadline tugasnya itu biasanya hari apa Sabtu, biasanya Jumat, Sabtu, Minggu itu biasanya hari-hari deadline-nya kan, yaitu ngerjainnya pas ya malamnya. Siangnya mah keluar. Kadang kalau nggak ada kegiatan. Oke, baik. Jadi Mbak Nafis ini sering menunda-nunda tugas ya, bahkan setiap hampir seluruh tugas di beberapa mata kuliah ini dikerjakannya ini hampir beberapa jam, mepet itu baru otaknya mungkin baru lancar, terus baru bisa mikirkan tugasnya itu tadi ya. Oke, kemudian menunda-nunda tugas ini apakah karena sering ya tadi kata Mbak Nafis ini, apakah menjadi bagian dari diri Mbak Nafis yang tidak terpisahkan dari diri Mbak Nafis? Kalau itu saya rasa juga menunda-nunda tugas ini emang sudah dari dulu ada gitu di diri saya gitu. Oh, memang sudah menjadi bagian dari diri Mbak Nafis ya? Bagian dari diri saya menurutnya, karena kayaknya selalu itu saya selalu menunda tugas. Oke, baik. Karena sudah menjadi bagian dari diri Mbak Nafis, bagaimana kalau kita pisahkan permasalahan menunda-nunda tugas ini dari diri Mbak Nafis dulu dengan kita beri namanya. Nah, ada ide nggak nama buat menunda-nunda tugas ini enaknya dikasih nama apa? Sebentar ya Bu, saya mikir dulu. Kayaknya dikasih nama Bunga. Oke, Bunga kayak roknya bukan Mbak Nafis ya. Oke, baik, kita kasih nama menunda-nunda tugas ini dengan nama si Bunga. Iya. Oke. Baik, bagaimana sih perasaan Mbak Nafis terkait dengan si Bunga yang selalu ada dalam diri Mbak Nafis? Kalau perasaan saya ya, setiap bunga ini ada itu saya merasa panik sendiri terkadang, kayak waduh ini tugasnya banyak, deadline-nya semua jam 12 gitu, sehingga saya merasa panik, bingung gitu harus bagaimana gitu. Terus kadang juga ikut bingungin teman-teman gitu, ini gimana, minta tolong dong gitu kan. Oke, baik. Perasaannya jadi ini ya, panik juga ya karena si Bunga ini, terus juga hampir beberapa jam udah mau mendekati deadline tapi masih belum ada progres apapun gitu ya. Oke, kemudian seberapa jauh sih efek si Bunga ini dalam kehidupan Mbak Nafis? Cukup jauh sih Bu, karena jadinya saya tuh kadang sering ngumpulin tugas telat gitu. Kalau tugas telat kan kadang nilainya jadi nggak sesempurna pas ngumpulin sebelum tenggatnya kan gitu. Terus kadang juga lupa nggak ngumpulin itu, tempat pengumpulannya sudah ditutup gitu, jadi nggak bisa ngumpulin lagi, jadinya nilainya kosong gitu. Oke, baik. Mbak Nafis sudah tahu ya bahwa si Bunga ini sangat memberikan efek yang jauh sekali di kehidupan Mbak Nafis, bahkan memberikan dampak buruk dengan memberikan nilai yang rendah tadi ya, semisal memang tugasnya telat atau bahkan tenggatnya itu lama dari deadline-nya seperti itu. Kemudian dari Ibu ada skala, dari skala 1 sampai 10, di angka berapa sih si Bunga ini mengambil alih kehidupan Mbak Nafis? Si Bunga ini ada di angka 8 kayaknya. Angka 8, kenapa di angka 8? Karena cukup kayak selalu selalu saya lakukan gitu. Terus juga karena berpengaruh juga cukup jauh terhadap nilai saya gitu, sama dosen juga berpengaruh gitu sih. Oke, baik. Memang sangat berpengaruh ya, di angka 8 cukup tinggi di hidup Mbak Nafis, berpengaruh terhadap nilai, kemudian terhadap akademik Mbak Nafis, dan juga dari dosen juga
berpengaruh untuk pemberian nilai begitu ya. Baik. Kemudian apakah dari cerita Mbak Nafis yang dari awal bahwa si bunga ini sangat mengganggu kehidupan Mbak Nafis, bahkan memberikan dampak yang buruk, membuat Mbak Nafis panik, apakah Mbak Nafis ingin tetap menjalani kehidupan yang seperti itu? Tidak, saya tidak mau lagi bunga ini ada di hidup saya. Oke, baik. Mbak Nafis tidak ingin bunga ini ada di hidup Mbak Nafis lagi. Kemudian tindakan apa sih yang akan dilakukan jika memang Mbak Nafis ingin si bunga ini tidak ada lagi di hidup Mbak Nafis? Sepertinya ya Bu, karena dengan saya banyak kegiatan itu, saya harus setiap dikasih tugas itu saya langsung mengerjakan gitu, nggak menunda-nunda tugas gitu. Lalu kalau setiap ada waktu luang itu dan badannya nggak capek juga dibuat tugas gitu. Itu sih kayaknya biasanya nggak menunda tugas lagi. Oke, baik. Sudah bagus sekali ya tindakan atau rencana yang akan Mbak Nafis lakukan untuk mencoba menghilangkan si bunga ini dari hidup Mbak Nafis. Baik, kemudian bagaimana cara agar tindakan yang Mbak Nafis katakan tadi ini lebih kuat lagi agar si bunga ini bisa benar-benar berkurang atau menghilang dari hidup Mbak Nafis? Kayaknya ya Bu, untuk biar saya kayak bisa manajemen tugas-tugas itu, kayaknya saya harus itu buat to-do list gitu, kayak tugas-tugasnya itu di list gitu. Biasanya saya juga jarang list tugas itu sih, sehingga kayak sering lupa gitu. Terus mungkin pasang pengingat juga di HP, di kalender bahwa ini deadline-nya, deadline tugasnya ini tanggal ini jam segini gitu kayaknya. Oke, bagus sekali ya untuk rencana dan upaya Mbak Nafis kedepannya agar semakin bisa menghilangkan si bunga ini tadi gitu. Kemudian bagaimana pikiran dan perasaan Mbak Nafis jika si bunga ini nantinya bisa berkurang? Tentunya saya akan merasa lega ya Bu ya. Terus waktu tugasnya udah selesai itu kayaknya saya akan punya waktu lebih banyak, punya waktu luang lebih banyak gitu untuk bersantai gitu, istirahat gitu. Waktu istirahatnya juga nggak dibuat nugas gitu, itu kayaknya. Oke, baik, bagus sekali ya. Bisa Ibu simpulkan bahwa dari awal konseling Mbak Nafis menceritakan ada permasalahan mengenai menunda-nunda untuk mengerjakan tugas karena kesibukan Mbak Nafis sebagai anak organisasi, kemudian bahkan hampir disuruh tugas Mbak Nafis ini keteteran, kemudian kita namai masalahnya menjadi si bunga. Kita tentukan juga tindakan apa sih kiranya untuk bisa mengurangi si bunga ini agar si bunga tidak berpengaruh lagi dalam hidup Mbak Nafis, tidak mengganggu hidup Mbak Nafis lagi. Mbak Nafis akan lebih fokus mengerjakan tugas, segera mengerjakan tugas dan membuat to-do list tadi agar tugasnya ini tahu mana-mana saja yang bisa menjadi prioritas untuk dikerjakan terlebih dahulu. Oke, baik, bagus sekali. Nah, semoga apa tindakan yang Mbak Nafis katakan ini bisa Mbak Nafis lakukan ke depannya. Nanti akan tetap Ibu pantau progresnya selama seminggu ke depan dan akan Ibu tanyakan pada pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan berikutnya disepakati kapan? Kayaknya sama kayak hari ini. Oke, kita sepakati di waktu dan jam yang sama seperti hari ini ya untuk pertemuan berikutnya. Baik, karena waktunya sudah 30 menit, Ibu cukupkan untuk konseling kita hari ini. Bagaimana perasaan Mbak Nafis setelah mengikuti konseling? Saya merasa lega sih Bu, kayak saya itu jadi tahu gitu apa yang harus saya lakukan agar nggak menunda tugas lagi gitu. Oke, baik. Semoga hari ini Mbak Nafis bisa bermanfaat dan mendapatkan upaya bantuan untuk
melakukan perubahan dan tindakan ke depan ya. Semoga bisa bermanfaat bagi diri Mbak Nafis. Oke baik, karena waktunya juga sudah habis, Mbak Nafis juga tadi ada kelas ya? Iya. Baik, kita cukupkan untuk konseling kita hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir konseling. Oke, terima kasih ya Bu.